Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Kami mohon kesediaan untuk mengisi survei 1 menit, dapat membuka alamat www.menti.com, kemudian dapat mengisikan. Berikut ini Bapak Ibu yang saya ucapkan terima kasih yang telah mengisi survei kita. Jadi Bapak Ibu dapat membuka www.menti.com, kemudian menggunakan kode yang tertera 8979 dan 9770. Nantinya akan dapat mengetikkan asal instansi Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, selamat datang Bapak Ibu yang telah bergabung di sini. Sepertinya paling banyak dari Pol Bangtan Medan. Ada dari Pol Bangtan Medan, saya ucapkan selamat datang. Kemudian Bapak Ibu dari Balai Penelitian Ternak, ada dari BPKP, kemudian dari Universitas Riau, ada dari IPB juga, IPB University, dari UMB juga. Saya ucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami mohon kesediaan untuk mengisi survei 1 menit. Jadi dapat mengetikkan alamat www.menti.com, kemudian dengan memasukkan kode yang tertera pada layar Bapak Ibu 8979 9770, kemudian dapat mengisikan asal instansi Bapak Ibu. Hingga nanti survei ini dapat menunjukkan bahwa di sini dari hasil pendaftaran yang telah masuk, banyak peserta dari berbagai kalangan, ada dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan dosen, peneliti, baik peneliti umum maupun swasta. Kenapa sih nggak tidak cuy? Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu. Wah, sudah mulai bergabung. Ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sediaan Bapak Ibu untuk bergabung acara pada pagi hari ini. Jadi saya cek juga pembicara sudah ada di tengah-tengah kita. Baik, karena waktu setelah menunjukkan pukul 10.00, mari kita buka acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara pagi hari ini. Dan
saya lihat ini dari peserta dari berbagai instansi ya, mulai dari dosen, kemudian dari mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum, ada juga dari profesional juga. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib sehingga acara dapat berlangsung secara kondusif. Yang pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan audio ketika acara berlangsung, dan nanti dapat mengaktifkan video maupun audio juga ketika nanti diminta oleh panitia. Kemudian nanti di tengah-tengah acara akan ada presensi. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat atau berkenan untuk request sertifikat, dapat mengelikkan atau dapat registrasi di alamat s.id atau /sertifikat desain. Baik, memasuki acara selanjutnya. Boleh next. Berikut ini adalah rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan profil Asalnesia Consulting, kemudian dilakukan pembacaan CV pembicara, selanjutnya pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini Bapak Ibu sebelumnya ketika mendaftar sudah mengirimkan beberapa pertanyaan, jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kita rangkum. Kemudian nantinya pertanyaan telah kita pilih, pertanyaan-pertanyaan yang sama telah kita pilih, kemudian nantinya akan kita tampilkan di akhir. Dan sekaligus Bapak Ibu dapat bertanya ketika acara berlangsung, dapat bertanya di kolom chat, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang terpilih dan terbaik nanti akan mendapatkan door prize. Kemudian selanjutnya adalah promosi acara, dan nantinya di akhir mohon kesediaan Bapak Ibu untuk foto bersama dengan menyalakan video beserta dengan background yang telah kami kirimkan. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pengenalan profil Asalnesia Consulting. Jadi akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai CEO Asalnesia Consulting. Jadi Asalnesia ini merupakan lembaga konsultan penelitian dalam bidang fokus dalam 3 bidang, yaitu bidang pertanian, biological science, dan dalam bidang medical atau dalam bidang kesehatan. Kemudian Asalnesia Consulting memiliki 3 value, yaitu profesional, kemudian inspiration, dan collaboration. Jadi yang pertama, profesional, kita diharapkan memiliki komitmen untuk profesional dalam hal ketika kita menerima proyek. Kemudian inspirations, adanya Asalnesia ini terinspirasi bahwa kita ingin berkontribusi untuk memajukan dunia research dalam hal scientific publication, baik secara kuantitas maupun kualitas di Indonesia. Kemudian value yang terakhir adalah collaboration. Kami membuka kolaborasi secara luas kepada Bapak Ibu yang berkeinginan nantinya barangkali berkenan untuk menjadi konsultan maupun bekerja sama dengan lembaga kami dalam mengadakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang publikasi ilmiah, dalam bidang analisis data maupun lainnya. Klien kami sejauh ini sudah ada dari berbagai kalangan, dari mahasiswa, baik dari S1 hingga S3, kemudian ada dari dosen dalam kampus negeri dan swasta, baik ada dari peneliti,
peneliti dari instansi pemerintah maupun dari non-pemerintah. Axelnesia memiliki beberapa layanan. Yang pertama, bidang transaksi. Jadi kami memiliki layanan transaksi dari transaksi abstrak, bahasa Inggris, kemudian bentuk artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan naskah ilmiah. Jadi kami melakukan transaksi, kami telah memiliki saat ini kurang lebih hampir 10 konsultan dalam berbagai 3 bidang tadi. Jadi transaksi ini nantinya akan disesuaikan dengan konsultan kami sesuai dengan bidangnya. Jadi kepakarannya sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian jasa lain kedua adalah dalam bentuk manuskrip jurnal, dalam bentuk substansial content editing, kemudian ada proofread manuskrip, layouting, dan kita juga ada layanan pendampingan publikasi, bagaimana kita memberikan feedback terkait dengan publikasi yang akan diterbitkan. Kita juga membuka pelayanan presentasi dalam bentuk desain slide, termasuk acara pada pagi hari ini adalah acara inisiasi bagaimana kita dapat menyajikan data secara powerful. Kadang-kala data kita bagus, tapi ketika kita menyajikan kurang baik, maka kadang hasilnya juga kurang baik juga. Kita juga saat ini pada tahun 2021 kita lebih banyak mengadakan kelas online tematik dengan berbagai bidang. Saat ini kita telah melaksanakan acara yang pertama webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah, kemudian yang terakhir 2 minggu lalu sekitar kita mengadakan acara terkait dengan RStudio. Kemudian nantinya kita juga akan ada acara-acara terkait bagaimana untuk analisis data. Berikut ini adalah kontak kami. Bapak Ibu dapat menghubungi kami, dapat langsung chat admin ketika ingin berkonsultasi atau ingin mengadakan pelatihan di lembaga Bapak Ibu. Dapat menghubungi di nomor 0856 0745 3646. Juga kami dapat menghubungi via Instagram, Facebook juga ada. Dan nantinya kita akan merilis juga untuk website resmi kami di axelnesia.com. Jadi Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Kapanpun Bapak Ibu bisa, weekend juga bisa. Next. Berikut ini adalah acara kami. Jadi acara terkait dengan bagaimana kita untuk melakukan analisis, principal component analysis, kemudian heat map clustering analysis, dan biplot analysis. Jadi di sini nanti akan dijabarkan bagaimana kita menganalisis berbagai metode ini. Pembicaranya adalah salah satu juga sebagai peneliti dan beliau juga sebagai konsultan di lembaga kami, Dr. Terhadi. Next. Ini acara selanjutnya, ini yang akan saya isi terkait dengan analisis untuk clustering. Jadi bagaimana kita melakukan analisis clustering dengan menggunakan RStudio. Jika sekitar 2 minggu lalu saya mengisi materi Essential of R terkait pembahasan secara umum, maka nantinya saya akan membahas secara fokus bagaimana kita untuk membuat clustering analysis dengan RStudio. Jadi Bapak Ibu yang berkesempatan dapat bergabung dengan kami. Jadi acara ini terdiri dari 2 sesi, jadi Sabtu 1 Mei, ada sesi pagi kita akan membahas teori maupun bagaimana untuk praktek analisis, dan juga oh iya saya lupa klik recording. Saya lupa recording. Baik, selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan langsung membacakan CV pembicara pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah Mbak Dika sudah tersambung? Sudah, Mas Rizky. Halo, Mbak Dika. Iya, Mas Rizky, sudah, Mas.
Apa sudah terdengar suara saya, Mas? Oke. Agak kurang jelas ya suaranya ya. Kecil Kayaknya ya? sepertinya tidak perlu pakai background ya. Bentar ya, coba. Maaf. Halo? Ya. Mas Rizky sudah terdengar belum suara saya ya? Suaranya belum terlalu jelas ya. Belum masuk ya. Bentar. Halo. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Atau saya yang kurang jelas atau Jelas, ya? Pak. Jelas. Oke. Oke, punya. Bentar, saya coba kontak dulu. Oh, katanya. Oh, sorry. Oke, jelas ya. Oke. Sorry tadi saya ini volumenya. Gimana kabarnya, Dika? Baik, ternyata tadi saya mute tombol jadi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Baik, saya akan membacakan, sudah siap ya untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Siap, Mas Rizky. Oke, siap, Mbak Dika. Baik, saya akan membacakan CV beliau. Jadi beliau nama lengkap Dr. Prita Hapsari, SPMSc. Beliau S1 di jurusan Program Studi Agronomi dan Hortikultura IPB. Kemudian melanjutkan S2 di bidang agronomi dan hortikultura IPB dan sekaligus S3. Pengalaman beliau sebagai saat ini sebagai dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB. Kemudian beliau juga pernah sebagai tim akreditasi di Departemen Agronomi dan Hortikultura, kemudian sebagai researcher intern dan asisten lecturer. Kemudian penghargaan dan prestasi beliau ini merupakan menerima beasiswa award di PMDSU BES 2. Jadi kita dulu satu angkatan ya. Kalau saya dalam bidang pemuliaan dan bioteknologi, kalau Mbak Dika dalam bidang agronomi dan hortikultura. Boleh next. Oke. Kemudian melanjutkan penghargaan dan prestasi beliau sebagai oral presenter dalam berbagai ajang seminar, baik itu seminar secara nasional maupun seminar dengan skala internasional. Kemudian beliau juga memiliki terkait dengan kemampuan dalam komputer. Salah satunya yang menarik di sini adalah terkait dengan bagaimana untuk mendesain color draw, kemudian memiliki kemampuan dalam bidang statistik. Jadi nantinya Bapak Ibu, saya kira sangat tepat pada pagi hari ini kita mengundang beliau. Nanti beliau dapat menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita untuk mendesain. Jadi selain desain bagus, kemudian kita juga dapat menyajikan bagaimana data itu harus disampaikan. Kadang-kadang yang ada kita sudah punya penelitian yang bagus, yang banyak, tapi ketika penyajiannya kurang maksimal, maka kadang-kadang tidak maksimal. Namun sebaliknya ketika kita memiliki penyajian yang bagus, meskipun kita tidak terlalu banyak menyampaikan, itu sudah cukup powerful. Baik, itu secara singkat daftar riwayat dari Mbak Dika, saya manggilnya biar Mbak Dika ya. Kita biasa teman, canggung juga. Iya, nggak apa-apa Mas Rizky. Baik, selanjutnya. Oke, berarti sudah Mbak Dika sudah bisa share screen ya? Iya, siap. Saya izin share screen ya. Oke, coba.
Bentar. Apa sudah terlihat ya layar saya? Oke, terlihat. Suara Mas. kedengaran ya? Suara oke. Oke, sip. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan mulai saja langsung materinya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Miftahul Rizky yang telah mengundang saya di salah satu perusahaan konsultannya begitu ya. Nah, saya hari ini akan mencoba untuk mungkin ini sharing ya, karena saya sebenarnya juga masih terus belajar bagaimana sih cara bisa menampilkan data dengan baik dan dipahami oleh orang-orang yang sebenarnya mungkin masih awam atau bukan di bidang kita gitu ya. Nah, jadi how to design effective scientific presentation. Nah, sebagai latar belakangnya itu saya ingin menyampaikan mengenai komunikasi sains nih. Nah, jadi emang kalau kata Ibu Herawati Sudoyo itu adalah peneliti di Eichmann Institute, jadi emang kata beliau komunikasi sains para peneliti itu emang masih sangat rendah banget. Jadi walaupun mereka menghasilkan penelitian-penelitian yang bagus, terus publikasinya juga di jurnal-jurnal yang Q1, Q2, dan pokoknya jurnal-jurnal yang terakreditasi yang sudah diakui baik nasional maupun internasional, tapi terkadang ketika mereka ingin menyampaikan kepada orang-orang yang awam atau orang-orang masyarakat umum itu masih sangat terbatas begitu kemampuannya. Bagaimana mereka bisa menyederhanakan data yang sedemikian rumitnya menjadi mudah dipahami oleh orang lain. Nah, ini juga sebenarnya saya juga masih banyak belajar mengenai hal ini. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membagikan mungkin beberapa yang sudah saya tahu atau yang saya sudah pelajari sebelumnya, bagaimana sih cara kita menyajikan hasil-hasil penelitian kita dalam hal ini, kali ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu poin-poinnya yang pertama yang saya angkat pada diskusi kita pada hari ini, yaitu adalah pertama mengenai color theme atau tema warna. Nah, ini penting ini untuk menjaga agar audiens tetap fokus terhadap materi yang akan kita sampaikan. Kemudian bagaimana memanfaatkan fitur-fitur di PowerPoint itu sebenarnya sudah sangat sudah sangat lengkap sebenarnya. Cuman mungkin banyak tools-tools di PowerPoint yang kita mungkin belum tahu apa sih fungsinya atau bagaimana cara menggunakannya untuk membuat presentasi yang efektif. Itu ada background dan transparansi, kemudian bagaimana sih cara membuat poin-poin dengan penelitian yang begitu lengkap dan rumit, bagaimana cara kita membuat satu poin yang memang powerful untuk ditampilkan. Jadi kita tidak perlu menampilkan penelitian kita secara detail, secara keseluruhan, tapi poinnya apa. Nah, kemudian nanti ada chart and table, bagaimana menyajikannya dalam tampilan yang efektif, kemudian penggunaan flowchart, kemudian ada penggunaan sequence dan animasi di salah satu tools di PowerPoint juga, dan kemudian picture and icon. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke tema yang pertama nih, color theme atau pemilihan warna. Nah, jadi dalam pemilihan warna, kita itu dalam membuat presentasi harus konsisten. Biasanya menggunakan 3-4 warna, maksimal tuh 4 warna, atau 3 itu sudah cukup. Jadi, jangan sampai misalnya di awal-awal kita menyampaikan presentasi, kita menggunakan warna hijau, biru, dan kuning. Nah, kemudian di tengah-tengah tiba-tiba ada warna merah, atau tiba-tiba ada warna ungu. Nah, itu jadi tidak satu tema lagi. Nah, itu sebenarnya penting untuk menjaga agar audiens tetap bisa fokus terhadap materi yang kita sampaikan dan tetap tertarik gitu. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya ini saya nanti ada filenya, mungkin nanti bisa saya share contoh-contoh kombinasi warna yang bisa digunakan, yang terinspirasi ini misalnya dari laut. Nah, laut itu kan warna biru, tapi birunya gradasi.
Nah, ini kita bisa lihat biru gradasinya seperti ini. Nah, ini kita bisa manfaatkan nanti dalam mendesain sebuah PowerPoint. Kemudian ini misalnya contohnya adalah terinspirasi dari hutan. Hutan itu kan tidak hanya hijau ya, tapi ada elemen tanahnya, sehingga ada warna coklat nanti di situ. Nah, ini juga bisa terinspirasi dari makanan. Ini kombinasi warnanya bisa dipakai. Kemudian dari cupcakes misalnya, ada warna krimnya yang warna putih, kemudian warna cupcakes-nya itu coklat, kemudian sprinkle-sprinkle-nya ini warna orange. Nah, itu bisa juga digunakan. Nah, jadi caranya bagaimana itu nanti ada fitur, jadi warna-warna ini nanti mungkin saya bisa share list-list warna yang bisa digunakan. Nah, itu kalian bisa bagaimana kita mendapatkan warna yang persis seperti itu bisa menggunakan fitur eyedrop di PowerPoint. Jadi kita bisa custom warna yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini contohnya. Mungkin ini agak berbeda sedikit ya, tapi ini salah satu contoh, misalnya saya menggunakan color chart yang di sebelah kanan ini, ungu, coklat, kemudian ada orange, dan ada putih terang sedikit. Nah, ini saya gunakan dalam membuat PowerPoint, misalnya ini di atas ini adalah bagian introduction, kemudian di bawah ini adalah cara menampilkan data. Itu menggunakan kombinasi warna yang senada atau sama gitu, jadi tidak bertentangan warnanya. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan fitur background shape and transparency di PowerPoint. Nah, itu bagaimana kadang-kadang kita punya foto yang bagus, kemudian kita ingin menjadikan foto itu sebagai background di dalam PowerPoint kita. Cuman terkadang ketika kita memasukkan sebuah tulisan di depannya, kadang-kadang tulisannya malah menjadi tidak terbaca atau tidak jelas. Nah, itu jangan pernah membuat PowerPoint seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya biar kita tetap bisa menampilkan gambarnya, tapi kita juga bisa menuliskan tulisan dengan jelas, itu adalah menggunakan fitur shape and transparency ini. Nah, contohnya adalah seperti di slide berikut ini. Nah, jadi ini kan gambar background-nya bagus ya, gambar laut begitu. Cuman ketika ingin kita masukkan data produksi rumput laut global. Nah, kalau kita tidak menggunakan fitur transparansi ini, yang di kotak putih ini, mungkin tulisannya jadi tidak terbaca gitu, jadi tidak jelas karena rancu atau nyaru dengan foto background di belakangnya. Sehingga kita membutuhkan shape ini, persegi ini, kemudian nanti ada fitur di format shape itu ada fitur transparansi. Nah, itu bisa ditingkatkan sehingga shape-nya ini transparan dan kita bisa timpa dengan tulisan sehingga tulisannya masih terlihat dengan jelas dan tentu saja dengan tema warna yang senada gitu. Jangan yang terlalu bertentangan warnanya. Nah, kemudian ini juga contohnya, misalnya temanya adalah susu. Nah, untuk kita ingin agar tulisannya terlihat jelas, kita beri shape ini persegi, kemudian kita buat transparan, kemudian baru kita timpa dengan tulisan di depannya. Nah, ini juga saya mengambil dari beberapa PowerPoint teman saya yang memang juga bagus begitu ya, setiap dia melakukan presentasi. Nah, ini adalah salah satu presentasi dari teman saya, kira-kira seperti ini. Nah, ini juga contohnya misalnya temanya tempe. Kemudian tentu saja karena penelitiannya mengenai tempe, maka ingin menampilkan gambar tempe. Tapi bagaimana agar tulisan-tulisan atau informasi mengenai tempe ini bisa tersampaikan dengan baik menggunakan transparansi ini misalnya. Karena di bagian atas ini warnanya hitam, jadi menggunakan font yang berwarna kuning. Kemudian di tempenya kita bisa menggunakan warna kontras yang hitam. Berikut. Nah, kemudian digunakan lagi fitur shape and transparency tadi. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah points, cara membuat points.
Nah, ini misalnya adalah mengenai permasalahan gizi di Indonesia, gizi berlebih atau obesitas. Nah, ini kita ingin menjelaskan bagaimana sih permasalahan gizi lebih atau obesitas di Indonesia, tapi dengan cara membuat poin-poin. Jadi bukan dengan tulisan yang bertumpuk atau tulisan yang panjang yang mungkin para audiens juga. Jadi kenapa kita harus membuat poin? Karena ketika misalnya PowerPoint itu dipenuhi dengan tulisan yang panjang, kemudian kita juga sambil menjelaskan, maka audiens akan misalnya dia memilih untuk membaca PowerPoint-nya. Sehingga ketika dia membaca PowerPoint-nya, kadang-kadang apa yang kita sampaikan secara lisan, dia juga tidak menangkap apa yang kita omongkan, atau sebaliknya, begitu. Jadi memang sebaiknya dalam membuat PowerPoint itu adalah gunakanlah poin-poin penting dan kemudian kita menjelaskan apa maksud dari poin-poin itu. Seperti contoh dari slide yang ini, peningkatan prevalensi kegemukan di Indonesia, kemudian ditunjukkan datanya seperti apa, kemudian faktornya apa yang menyebabkan peningkatan kegemukan di Indonesia ini, dibuat juga poinnya kekurangan aktivitas fisik, kemudian dijelaskan kenapa bisa kekurangan aktivitas fisik, misalnya kita jelaskan secara lisan. Tapi di PowerPoint cukup kita tampilkan poin-poinnya saja. Kemudian perubahan gaya hidup, poin yang kedua, penjelasannya seperti apa, kita jelaskan secara lisan, dan juga pola makan, kita jelaskan secara lisan juga. Nah, kemudian juga untuk metode. Nah, ini juga mungkin yang banyak orang suka terjebak gitu ya. Kan memang kalau metode penelitian itu sangat panjang, atau apalagi prosedur. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menampilkan secara detail prosedurnya seperti apa. Karena biasanya kita sudah punya makalah atau buku yang dibagikan kepada para audiens. Nah, kita bisa menuliskan secara lengkap di situ. Tapi dalam penyampaian PowerPoint kita bisa sampaikan poin-poinnya saja, tapi seperti ini misalnya, poinnya adalah yang pertama, prosesnya ada 3 proses utama, yaitu yang pertama pengecekan site, kemudian melakukan sampling, dan preserving. Nah, dari 3 poin ini kita bisa jelaskan nih secara rinci, secara lisan. Site checking itu apa sih yang caranya bagaimana, cara detailnya, kemudian dalam melakukan sampling itu secara detailnya seperti apa, itu kita sampaikan saja secara lisan. Sehingga poin-poin dari inti dari metode yang akan kita lakukan itu bisa diingat dengan baik oleh para audiens. Nah, kemudian contohnya ini, salah satu penelitian saya ingin menjelaskan bagaimana sih terjadinya getah kuning pada tanaman manggis, misalnya ke orang-orang yang, misalnya ke petani, atau ke orang-orang yang tidak tahu apa sih, memang seperti apa sih terjadinya getah kuning pada manggis itu. Ini contohnya saya buat poin-poinnya atau step by step-nya, misalnya ini adalah buah manggis. Nah, ketika buah manggis ini dibuka, maka akan terlihat penampakannya seperti itu. Nah, kemudian saya beri gambar kotak untuk menandakan, saya akan menjelaskan di bagian situ. Maka ketika bagian kuning, kotak kuning ini diperbesar, maka kita lihat dengan menggunakan mikroskop akan terlihat nanti saluran-saluran. Nah, dari saluran-saluran, kemudian di kanannya itu ada penjelasannya, saluran ini apa, kemudian dijelaskan apa yang terjadi pada saluran ini. Kemudian saya menjelaskan kalau saluran ini memiliki dikelilingi oleh saluran-saluran dinding sel yang kecil, dan ketika saya menunjuk lagi ke bawah ini, ketika diperbesar, kira-kira satu sel itu seperti ini. Nah, ketika sel ini, tanda silang ini rusak ya tandanya, maka getah yang di dalamnya itu akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu poin-poin cara kita menjelaskan sesuatu agar lebih mudah dipahami dibandingkan kita menggunakan tulisan. Kadang-kadang dengan tulisan juga mereka belum menangkap maksudnya apa begitu kan. Jadi kita harus mengkombinasikan antara gambar dan poin begitu. Kemudian yang keempat ini adalah chart and tables yang mungkin banyak juga yang sulit menampilkan tabel hasil penelitiannya, mungkin ya kadang-kadang panjang atau banyak tulisan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, contohnya ini. Ini ada salah satu penelitian dari teman saya juga mengenai sedimentasi. Nah, jadi dia misalnya dari sekian banyak data yang dia punya, apa sih intinya begitu. Jadi dia
pertama dia sampaikan dulu inti dari hasil penelitiannya itu apa, kemudian dia tampilkan dengan cara menarik seperti ini contohnya. Jadi dia ingin membahas mengenai maksimum SSC. SSC itu maksudnya apa namanya, sedimen di laut begitu yang dia dapat. Nah, dia tampilkan hanya satu grafik saja di sini untuk menandakan seberapa banyak nih, misalnya di sini sudah tertulis 95 mg per liter, sementara yang dia dapatkan datanya adalah 70 mg per liter, kemudian dia buat garis-garis putus seperti ini, kemudian dengan satu angka 70 mg per liter yang besar. Nah, ini karena ini adalah poin penting dari penelitian ini begitu. Jadi dia tekankan satu data yang penting. Kemudian nanti mungkin data-data berikutnya bisa dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, kemudian ini contoh dari salah satu penelitian saya juga. Nah, ini contoh tadi getah kuning misalnya, memang kalau kita datanya mungkin seperti ini, kita tidak perlu menjelaskan maksudnya apa sih dari semua grafik-grafik ini, tapi kita perlu beri tanda saja. Mohon maaf. Yang merah ini apa, kemudian kita jelaskan saja yang merah ini, bahwa intinya di situ. Kita bisa membandingkan ini dengan yang kontrol, bahwa ternyata dengan perlakuan yang ini dapat menurunkan. Begitu. Nah, kemudian misalnya ini, kelapa. Kita ingin menampilkan data mengenai konten-konten yang terdapat pada kelapa itu apa, kemudian kita highlight yang mana sih yang penting dari kelapa ini, contohnya. Oh, mohon maaf, di sini tidak ada highlight-nya ya. Mungkin yang di selanjutnya ini. Nah, ini misalnya dari suatu produk, kandungan nutrisi dari suatu produk. Nah, apa sih yang unggul dari data ini? Kita highlight begini. Nah, jadi yang unggul itu adalah fibernya, seratnya, dan juga proteinnya. Kita highlight, kita beri warna kuning seperti ini, kemudian kita jelaskan lagi bahwa memang data ini atau produk ini memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi. Kemudian jadi untuk yang kadar data yang lainnya itu bukan data yang ingin kita tonjolkan, sehingga memang yang kita beri highlight itu adalah data-data yang ingin kita tonjolkan saja. Kemudian selanjutnya adalah flowchart. Nah, flowchart dalam membuat flowchart atau misal bagan alir ya, begitu bagan alir proses sebenarnya itu mungkin saya juga dulu awal-awal belum tahu bahwa ternyata memang dalam membuat bagan alur itu ada aturannya begitu. Jadi tidak semua bentuk itu sebenarnya bisa kita gunakan. Contohnya misalnya tanda yang pertama ini oval ini menunjukkan permulaan atau awal atau akhir dari suatu proses. Nah, kemudian yang persegi ini adalah menunjukkan bahwa terjadinya suatu proses, dan yang lain-lain ini nanti bisa dibaca penggunaan fungsi dari bentuk itu apa. Nah, contohnya adalah berikut ini. Nah, jadi tadi kan di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang oval itu menunjukkan ada awal atau produk awal atau produk akhir dari suatu proses, maka menggunakan flowchart yang berbentuk oval. Kemudian di bawahnya karena menjelaskan proses, maka yang digunakan adalah bentuk persegi panjang. Nah, begitu selanjutnya. Nah, kemudian ketika di proses penghancuran ini ternyata kita masukkan air ketika melalui pada tahap proses penghancuran ini. Nah, air ini kan kita masukkan, berarti itu merupakan awal dari suatu proses, maka bentuknya adalah oval, dan begitu seterusnya. Dan ini juga bisa kita buat, kita menggunakan animasi secara bertahap. Jadi sambil kita menjelaskan, sambil animasinya berjalan. Nah, kemudian ini secara lebih detail lagi, sequence dan animation. Seperti apa sih penggunaan sequence dan animation, atau sebenarnya ini adalah tools yang sudah ada di dalam PowerPoint. Nah, tapi kadang-kadang dalam menggunakan animasi, kita harus memilih animasi-animasi yang memang tidak berlebihan, atau yang secukupnya begitu. Kadang-kadang kan ada yang sampai dia
apa ya, dulu pernah tuh ada yang menampilkan seperti memantul gitu ya, seperti bola basket yang mantul. Nah, itu sepertinya tidak perlu yang terlalu terlalu rame seperti itu gitu ya, hanya cukup misalnya tadi, secara bertahap, pelan-pelan gitu munculnya. Nah, ini contohnya misalnya ingin, menjelaskan, makanan yang sehat. Bagaimana ini contohnya menggunakan sequence dan animasi, jadi satu-satu pertama kita jelaskan, makanan yang Western diet itu seperti apa sih? Ternyata kan itu, buruk ya, mengandung, tinggi kolesterol, kemudian indeks glikemiknya tinggi, dan kemudian seratnya rendah. Kemudian kita jelaskan bahwa makanan-makanan seperti itu adalah dapat menyebabkan non-communicable disease. Kemudian, mana datanya seperti apa, kemudian kita jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian sehingga dari data-data ini kita membentukkan functional food. Nah, kemudian ini contoh misalnya data grafik, kita misalnya ingin menjelaskan ini ekspresi gen. Nah, bagaimana ekspresi gen ini terjadi ketika sebelum tanaman diberi perlakuan dan setelah tanaman diberi perlakuan. Tapi mungkin banyak orang awam yang tidak mengerti atau tidak terlalu menangkap maksudnya apa, maka kita perlu beri highlight lagi di depannya bahwa ini yang EXP, XTH, dan PM ini adalah nama gennya. Nah, ketika gen ini menurun atau meningkat, maka akan terjadi penguatan dinding sel. Nah, hasil-hasil ini yang tadinya sebentar. Yang tadinya tersajikan dalam bentuk grafik yang mungkin orang tidak dapat mencerna dalam waktu dekat, kita harus memberikan highlight lagi setelahnya bahwa apa sih inti dari data yang kita tampilkan ini gitu. Contohnya juga di data selanjutnya ini, misalnya ini grafik kan terlalu banyak ya grafiknya. Nah, kita harus dijelaskan lagi, beri highlight lagi di depan bahwa, sebentar, ini otomatis. Nah, kita harus jelaskan lagi di akhir, seperti ini kita munculkan menggunakan animation, bahwa inti dari data ini adalah yang terbaik, misalnya ini adalah penggunaan PowerPoint, penggunaan hormon, auksin dan sitokinin. Auksin itu Na dan sitokinin itu CPPU. Nah, bahwa yang terbaik itu adalah yang 400 ppm dan yang 200 ppm. Ini mohon maaf, ini PowerPoint-nya bergerak sendiri sebentar. Nah, jadi intinya adalah dari data yang begitu banyaknya, kita perlu memberikan highlight lagi setelah kita menampilkan data yang begitu banyak tadi. Nah, ini contohnya juga, mungkin kalau kita melihat ya, kita sebagai orang awam nih, sama-sama orang awam mengenai materi yang ada di slide yang ini apa sih maksudnya begitu kan? Kita bisa, cara menjelaskannya adalah dari keseluruhan data yang ditampilkan ini, data yang panjang ini, apa yang penting begitu. Nah, kemudian kita buat sequence atau animasinya begini. Nah, jadi ternyata yang penting itu ada di bagian yang merah ini yang dikotakin, kemudian bisa kita perbesar datanya. Nah, kita perbesar seperti ini, kemudian kita beri informasi di bawah ini bahwa ternyata ini adalah efek dari gelombang. Nah, efek dari gelombang ini pada air yang ombaknya sedikit, itu endapannya menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi, dari data yang banyak tadi, nggak apa-apa misalnya kita mau menampilkan keseluruhan data, tapi kita tetap perlu memberi highlight dari data yang banyak itu, apa yang penting dari situ, atau apa yang rekomendasi dari situ. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah picture and icon. Jadi memang dalam menampilkan PowerPoint, kita memang harus sebaiknya lebih banyak menampilkan gambar kalau bisa. Kalaupun kita tidak punya stok gambar yang cukup banyak dari hasil penelitian kita mungkin bisa mencari atau menggunakan icon. Nah, ini saya contohnya, ini gambar bibit manggis begitu. Nah, kalau kita menggunakan gambar yang seperti ini, kita bisa membuatnya lebih bagus gitu. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Kita hilangkan tadi background merah ini, karena ini hanya sebagai hiasan begitu ya. Kita bisa hilangkan seperti ini.
Nah, itu bagaimana caranya, itu juga ada fiturnya di dalam PowerPoint. Mungkin sudah banyak yang tahu juga, atau mungkin masih belum ada yang tahu, itu kita bisa dengan menggunakan background removal atau remove background di dalam PowerPoint. Nah, ini saya sering sekali menggunakan fitur ini ya, karena kadang-kadang kan kalau kita mengambil foto, kemudian kadang-kadang background-nya itu mengganggu ketika kita ingin memasukkannya ke dalam PowerPoint. Nah, itu bisa dihilangkan dengan fitur ini. Jadi caranya adalah seperti ini, di gambar atau di PowerPoint itu nanti ada pilihannya picture format, kemudian di picture format itu ada pilihan untuk remove background, kemudian ketika kita klik akan muncul tampilan ungu seperti ini. Nah, kemudian di atasnya itu ada pilihan untuk memilih area yang ingin kita tampilkan atau menghapus area-area yang kita tidak perlukan. Nah, itu tinggal kita klik, kemudian kita di sini nanti kita tandai begitu, yang mana yang ingin ditampilkan, yang mana tidak. Nah, kemudian hasilnya akan seperti tadi. Dari yang berbackground merah seperti ini menjadi hanya apa ya ini, batang tanamannya saja begitu. Nah, kemudian ini adalah misalnya contohnya data kuesioner. Kalau data kuesioner kita menampilkan seperti ini kan mungkin apa ya, kurang menarik begitu ya. Jadi kadang-kadang pun audiens tidak memiliki banyak waktu untuk melihat sebenarnya maksudnya apa sih dari ada 6 poin di sini, kemudian harus melihat satu-satu sebenarnya apa sih intinya. Nah, itu bisa lebih baik ditampilkan seperti ini, karena ini tentang mengenai kepuasan pengguna alumni, contoh datanya. Nah, bisa ditampilkan saja seperti ini. Jadi, ternyata misalnya untuk poin etika, kerjasama, dan pengembangan diri itu 100% responden yang mengisi kuesioner ini menyatakan puas atau sangat puas. Nah, begitu juga untuk poin-poin yang lain. Jadi, dengan data yang banyak tadi, kita bisa lebih menyederhanakannya dengan menampilkan seperti ini. Karena intinya adalah kita hanya menampilkan apa sih yang penting dari data yang begitu banyak. Kita tidak perlu menampilkan secara detail keseluruhan data, proses atau misalnya yang paling rendah, kita misalnya ingin menjelaskan yang paling rendah apa, yang paling tinggi apa, itu mungkin boleh, tapi di akhir sekali lagi kita perlu tekankan sebenarnya utamanya apa, keuntungannya apa, yang ingin keunggulan dari data yang kita punya itu apa, seperti itu. Nah, kemudian ini juga misalnya mengenai sebaran buah di Indonesia. Nah, kita tidak perlu tuh misalnya kita menampilkan dalam bentuk tabel atau misal dalam bentuk tulisan. Kita bisa membuat gambar peta Indonesia, kemudian kita cari gambar buah gitu ya di Google atau di mana, atau mungkin kita punya stok gambarnya, kita tempelkan saja misalnya di Pulau Sumatera atau di Pulau Jawa seperti ini sebarannya begitu. Nah, kemudian kita bisa sampaikan secara lisan bagaimana detailnya. Contoh. Nah, kemudian ini dengan menggunakan icon nih misalnya, untuk menyampaikan tujuan penelitian. Nah, untuk menyampaikan tujuan penelitian ini, contohnya menggunakan icon, kita tidak perlu menggunakan tulisan yang panjang, tapi kita bisa menggunakan icon, misalnya ini adalah tujuannya untuk kelestarian lingkungan, kemudian mungkin kita bisa jelaskan secara lisan kelestarian lingkungan yang dimaksud itu seperti apa, kemudian tujuannya untuk kesehatan dan keamanan pangan, kita menggunakan icon makanan seperti ini, kemudian kita jelaskan secara lisan kesehatan dan keamanan pangan itu maksudnya apa, kemudian selanjutnya ini misalnya kemampuan komunikasi, kita gunakan icon seperti itu, kemudian kita jelaskan kemampuan komunikasi secara lisan itu maksudnya seperti apa, dan juga seterusnya. Intinya memang sebaiknya penjelasan-penjelasan secara detail itu kita sampaikan saja secara lisan, sehingga audiens juga tidak perlu, sehingga audiens bisa melihat secara sekilas di paparan kita, poin-poinnya apa, dan sekaligus mendengarkan penjelasan kita secara detail, sehingga audiens tidak perlu bekerja 2 kali, sambil membaca yang di PowerPoint secara detail, juga mendengar penjelasan kita secara detail juga. Nah, kemudian ini adalah beberapa rekomendasi website untuk mendapatkan icon-icon tadi yang simple, yang menarik. Ini contohnya saya seringnya mendownload di Freepik ini. Mungkin di Google juga bisa ya, tapi di Google itu mungkin lebih
banyak yang kita tidak tahu itu punya siapa gitu ya. Nah, kalau di Freepik ini sudah jelas ada yang bisa di-download atau memang berbayar, ada yang gratis. Nah, itu banyak sekali yang gratis dan itu aman jika kita gunakan. Tidak ada hak ciptanya begitu, tidak. Jadi kita tidak bisa dituntut suatu saat begitu ya kira-kira. Saya lebih sering mencari logo-logo itu di freepik.com. Nanti mungkin teman-teman juga bisa akses, coba mengakses, atau di Flaticon. Nah, ini banyak ikon-ikon menarik, baik itu misalnya mengenai pertanian, mengenai lingkungan, atau mengenai kesehatan, itu tinggal dimasukkan saja keyword-nya atau kata kuncinya apa. Nah, kemudian untuk font juga itu sebenarnya ada, bisa download font yang selain yang kita punya di Microsoft Office kita, mungkin jika teman-teman memang niat mau mencari font yang lebih bagus, itu ada websitenya di sini, tapi kalau saya sih untuk font, saya jarang ya mencari font, karena menurut saya yang ada di Microsoft Office itu sudah cukup, tinggal kita pilih saja mau yang seperti apa fontnya. Intinya dalam pemilihan font itu, pilihlah font yang jelas, yang jangan yang terlalu kecil, kemudian jangan yang berbayang. Nah, seperti font-font ini kan cukup jelas ya. Nah, kemudian ini mungkin sudah yang terakhir nih. Sebenarnya ini yang terakhir ini mengenai quotes, tidak apa ya, hanya sebagai tambahan saja gitu ya. Misalnya teman-teman mungkin berada di seminar yang tidak terlalu ilmiah, atau misalnya teman-teman lagi dalam perlombaan, nah mungkin bisa nih menjadi alternatif untuk memberikan quotes di akhir presentasi kita yang berhubungan dengan penelitian kita, untuk apa ya, mengambil lagi perhatian para audiens gitu, supaya kadang-kadang audiens mungkin selama penjelasan agak-agak mengantuk atau seperti apa, nah itu kita bisa segarkan kembali, refresh kembali dengan memberikan quotes-quotes di akhir presentasi kita. Nah, contohnya ini do it now, sometime later become never. Kemudian misalnya ini penelitiannya mengenai kupu-kupu, sehingga quotes yang diambil adalah save our butterfly, save our ecosystem, dan save our life. Nah, kemudian yang tadi penelitian mengenai sedimen tadi, karena ia penelitiannya tentang laut, maka dia mengambil quotes no water, no life, no blue, no green, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian ini adalah quotes dari saya ya ini. Now what you plan now you will harvest later, the patience is bitter but its fruit is the sweetest. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman sekarang banyak yang sedang misalnya sedang meneliti atau sedang kuliah, tapi kok kuliahnya penelitiannya kok nggak kelar-kelar atau bagaimana, intinya jangan patah semangat, tetap memang bersabar itu adalah sesuatu yang susah, tapi hasilnya nanti ketika teman-teman sudah meraih hasilnya, maka akan terasa manisnya itu seperti apa ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan jelas. Kalau memang masih ada yang kurang jelas, bisa nanti kita diskusikan di sesi diskusi selanjutnya, dan bisa juga mungkin jika ingin sharing lebih lanjut atau mungkin ingin ya bertanya-tanya mengenai tadi bagaimana tips and triknya PowerPoint, itu juga bisa mungkin nanti langsung menghubungi saya, atau menghubungi juga Mas Miftah nanti melalui Axelnesia, itu juga sangat bisa sekali ya Mas Rizky ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat kita break sejenak sambil habis ini kita memasuki sesi tanya jawab. Ini sambil dipersiapkan untuk Mas Fahmi. Jadi tadi saya menarik ya, kalau saya lihat tadi ada quotes yang sangat menarik. Ini cocok ini untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi, bahwa saat ini memang kita sedang berjuang ketika menempuh studi, maka ya memang perjuangan itu berat, tapi ketika di akhir kita dapat lulus itu luar biasa. Jadi saya jadi teringat masa-masa dulu ketika kuliah itu luar biasa ya perjuangan ya. Iya Mas Rizky. Baik, saya ingatkan kepada Bapak Ibu dapat mengisikan presensi dan dapat memberikan pertanyaan di kolom tanya jawab. Jadi
Nah, ini kita sudah tampilkan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kita. Jadi di sini ada beberapa slide, jadi Bapak Ibu tenang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover di slide ini dapat ditanyakan di kolom link. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk link absensi dapat dicek di kolom chat dengan s.id presentasi desain. Dan Bapak Ibu yang nanti di akhir juga akan ada Bapak Ibu yang ingin request sertifikat dapat mengisikan di kolom request. Baik, sudah ditampilkan. Ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Apakah sudah terlihat dengan jelas, Mbak Tika? Oh iya, sudah Mas. Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Mbak Dika. Yang pertama, pertanyaan adalah, adakah rekomendasi link website untuk template PPT free yang menarik? Kemudian yang kedua, bagaimana mengatur materi presentasi yang banyak dengan waktu presentasi yang terbatas? Kemudian poin apa saja dari hasil penelitian yang harus dimasukkan di PPT pada waktu yang terbatas? Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya menarik perhatian audiens sejak awal hingga akhir presentasi. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Mangga Mbak Dika dapat di. Iya. Terima kasih Mas Rizky yang sudah mengumpulkan pertanyaan ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama, rekomendasi link website untuk template PPT free yang menarik. Nah, kebetulan memang saya belum pernah ya, maksudnya biasanya saya memang membuat sendiri gitu, belum pernah mendownload template-nya, tapi saya rasa di Google, kalau kita menggoogling itu cukup banyak ya. Saya jujur saja untuk rekomendasinya itu memang belum punya karena tidak biasa gitu mendownload template PPT free, tapi tadi saya coba menggoogling gitu beberapa, misalnya dengan kata kunci template PPT mengenai pertanian atau mengenai apa, itu sudah banyak sekali sih. Tinggal kita pilih saja yang memang sesuai dengan keinginan kita itu seperti apa. Tapi untuk rekomendasi link website, ini mohon maaf saya belum bisa memberikan rekomendasi karena memang jarang menggunakan template PPT yang free ya. Saya emang senangnya tuh bikin sendiri gitu ya, yang simple-simple gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa mungkin di Ascension nanti bisa kayak bikin template dasar gitu ya. Nah, iya bisa juga itu, maksudnya nanti bisa saya bantu PR nanti ke depannya. untuk template. Nah, itu bisa juga diajarin gitu ya Mas dari awal. Ya, oke. Wah, bagus tuh Mas, menarik tuh Mas proyeknya. Oke. Siap, jadi PR kita. Iya. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagaimana mengatur materi presentasi yang banyak dengan waktu presentasi yang terbatas, poin apa saja dari penelitian yang harus dimasukkan. Nah, ini tadi mungkin ada sedikit saya singgung ya. Jadi, memang pasti saya juga dulu mengalami sih dengan data yang segitu banyak dari hasil penelitian saya, yang mana yang penting memang tidak semua data itu bisa saya tampilkan. Apalagi dulu ya Mas Rizky ya, waktu diberi sidang itu hanya 15 menit misalnya, sementara data kita itu banyak banget, ada 5 atau 4 percobaan gitu ya Mas ya, tapi kita hanya punya waktu 15 menit. Nah, itu memang tidak semua data ditampilkan, tapi memang yang penting-penting saja gitu. Jadi misalnya yang benar-benar menjawab dari, biasanya kita sesuaikan dengan tujuannya apa. Misalnya tujuan penelitiannya apa, misalnya ada 5 tujuan penelitian. Nah, biasanya kita harus menjawab tuh 5 tujuan itu tuh harus kita jawab. Nah, jadi cara bagaimana, bentar, maaf. Jadi ya, misalnya ada 5 tujuan, nah, penelitian kita itu kan harus menjawab kelima tujuan itu. Nah, data yang mendukung dari kelima tujuan itu sajalah yang kita tampilkan. Sementara data-data pendukungnya, kalau saya biasanya setelah slide terima kasih, itu saya sisipkan beberapa data-data pendukung dari penelitian saya. Nah, ketika nanti ada pertanyaan, bisa saya tampilkan. Tapi ketika memang tidak ada pertanyaan, ya sudah, memang tidak perlu ditampilkan data-data itu. Untuk presentasi, mungkin bisa kita tampilkan di presentasi yang lain, atau bisa kita publikasikan atau bagaimana. Intinya untuk dalam hal presentasi memang hanya ditampilkan data-data utama saja, disesuaikan dengan waktu yang kita punya, dan tentunya setelah kita membuat presentasi, ada baiknya memang kita latihan dulu, maksudnya supaya kita tahu presentasi yang kita buat itu cukup tidak sih waktunya, kita bisa mengestimasi. Kalau misalnya ternyata ketika latihan
misalnya yang diminta 15 menit, ternyata waktu kita latihan waktunya masih kurang, nah itu bisa kita tambahkan. Tapi kalau waktunya sudah lebih, maka memang ada beberapa data yang harus kita tidak perlu tampilkan atau kita hanya tampilkan tapi tidak perlu membahas terlalu detail, seperti itu. Nah, misalnya contohnya apa ya, misalnya seperti saya contohnya waktu itu penelitiannya manggis, utamanya untuk menjawab permasalahan getah kuning manggis itu bagaimana cara menguranginya, saya punya data-data, misalnya data pendukungnya, apa ya, misalnya data-data dari hasil perlakuan. Nah, itu kan yang utama itu seperti itu. Kemudian misalnya data-data pendukungnya, misalnya data curah hujan atau data iklim. Nah, itu kan mungkin hanya sekedar data pendukung, mungkin itu tidak perlu ditampilkan, tapi disiapkan saja di slide setelah terima kasih, sehingga nanti ketika ada pertanyaan, kita tetap punya datanya di slide kita. Kita bisa langsung tampilkan, dan kita tidak perlu mencari-cari lagi di komputer kita gitu. Di file sebelah mana ya saya menyimpannya begitu. Nah, jadi kita dalam melakukan presentasi kita juga harus memikirkan kira-kira pertanyaan apa yang akan disampaikan dan kita sudah harus mempersiapkan jawabannya di slide setelah terima kasih itu. Biasanya saya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya menarik perhatian audiens sejak awal hingga akhir presentasi? Mungkin tadi secara umum sudah saya sampaikan ya, ya salah satunya ya itu tadi, kita jangan terlalu lama, jangan terlalu isi PowerPoint-nya jangan tulisan semua, itu satu. Kemudian yang kedua tadi, dengan tema warna yang sama, sehingga mereka secara otomatis kayak masih mengikuti gitu, karena kok ini saya pernah membaca begitu secara psikologis, memang ketika kita secara konsisten menampilkan sesuatu dalam kurun waktu tertentu, nah itu bisa membuat audiens lebih fokus, bisa lebih fokus mengikuti materi yang kita punya. Jadi tadi dari warna itu permainan warna. Yang kedua tadi jangan terlalu banyak tulisan, poin-poin saja agar audiens tidak bosan. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Ya itu mungkin Mas. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup menjawab ya dengan pertanyaan. Saya lanjutkan pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, penggunaan animasi dan transisi slide apakah diperkenankan atau bahkan perlu untuk presentasi ilmiah? Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana membuat presentasi yang efektif tanpa mengurangi substansi hasil penelitian dan mudah dipahami audiens? Ini hampir mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya. Kemudian yang keenam, bagaimana pemilihan kata-kata yang perlu ditampilkan di slide presentasi supaya menarik dan komunikatif. Ini sebenarnya hampir mirip ya dengan 5-6 ini. Kemudian yang ketujuh, bagaimana mengemas tabel yang terlalu besar untuk ditampilkan dalam presentasi. Oh, ini lebih ke teknis ya, bagaimana cara untuk penyampaian tabel. Silakan. Oke, baik. Untuk yang keempat ini, penggunaan animasi dan transisi. Nah, itu sebenarnya perlu ya kalau menurut saya. Misalnya kita ingin menampilkan suatu proses, menurut saya itu perlu menggunakan animasi dan transisi, tapi kembali lagi tadi, jangan menggunakan animasi yang terlalu ramai begitu. Jadi cukup yang simpel-simpel saja, hanya misalnya memunculkannya satu persatu, nah itu bisa. Tapi jangan menggunakan yang misalnya sampai yang dia mantul-mantul seperti bola basket, nah itu tidak perlu seperti itu. Hanya yang simpel-simpel saja, itu sangat membantu sekali sih. Jadi misalnya kita menampilkan sebuah proses yang panjang seperti bagan alur tadi, kalau kita menampilkan secara keseluruhan mungkin audiens tuh akan langsung bingung, "Aduh ini apa ya, banyak banget," gitu kan. Jadi kita sebaiknya memang menampilkannya secara bertahap. Misalnya yang awal dulu, kemudian kita menggunakan animasi tadi untuk menampilkan yang selanjutnya gitu, satu-satu. Jadi bisa audiens juga tidak kaget gitu dengan tiba-tiba proses yang banyak. Itu sangat penting, tapi kembali lagi pilih yang sederhana saja, jangan yang terlalu ramai. Kemudian yang kelima, membuat presentasi yang efektif tanpa mengurangi substansi dan mudah dipahami. Nah, tadi caranya ini mungkin mirip dengan yang nomor 5 dan 6 ini ya, mungkin mirip ya. Nah, jadi tadi juga kan mungkin saya sempat menampilkan tadi di bahan materi presentasi data yang
lengkap atau yang tadi yang gambar kayak heat map begitu, nah itu bisa saja kita tampilkan. Kita kan sebagai orang awam juga sebenarnya melihatnya itu maksudnya apa begitu kan, tapi kita nggak apa-apa kita bisa tampilkan secara keseluruhan, tapi setelah itu mungkin kita bisa potong atau bisa kita crop data mana yang paling penting. Kemudian kita jelaskan kembali, begitu. Jadi memang namanya dari suatu data itu pasti ada maksud tertentu ya dari data itu. Nah, itu bagaimana kita menjelaskannya tidak terlalu panjang dan langsung ke intinya saja. Nah, itu yang bisa ditampilkan mungkin. Nah, untuk jika memang uh, biasanya audiens itu perlu konfirmasi atau ingin tahu secara detail, itu kan biasanya akan dilakukan di sesi tanya jawab atau mungkin bisa menghubungi secara langsung begitu. Kemudian bagaimana pemilihan kata-kata yang ditampilkan di slide agar menarik dan komunikatif. Nah, untuk menarik dan komunikatif ini kembali lagi tadi kata kunci. Nah, itu. Jadi kita memang harus benar-benar tahu penelitian kita apa sih yang paling penting gitu dari data itu apa sih kata kuncinya, kita harus memikirkan kata kunci itu. Seperti kayak kita misalnya mau bikin tulis jurnal itu kan di abstrak itu suka ada keyword kata kunci. Nah, kata kunci itulah yang kita tampilkan. Jadi seperti tadi misalnya penggunaan icon. Nah, dalam icon itu kan sebenarnya icon itu juga sebenarnya adalah kata kunci. Jadi kata kunci itu yang ditampilkan, kemudian penjelasannya kita jelaskan secara lisan. Begitu. Jadi memang kata kunci itu sangat penting sekali untuk kita ketahui dari penelitian kita tuh kita harus mempunyai kata kunci gitu yang kita pegang, kita selalu pegang. Nah, kemudian yang ketujuh ini bagaimana mengemas tabel yang terlalu besar untuk ditampilkan dalam presentasi. Nah, untuk menampilkan tabel ini memang permasalahan dari banyak orang ya, ini mengemas tabel yang terlalu besar. Kalau saya biasanya memang kembali lagi tadi ini pertanyaannya sama seperti yang nomor 5 sebenarnya. Jadi ditampilkan saja seluruhnya, tapi kan gambarnya kecil ya. Jadi setelah itu bisa kita buat transisi, kita tampilkan atau kita buat highlight. Jadi dari tabel yang banyak itu, kembali lagi kita beri highlight kuning atau highlight merah, kemudian kita jelaskan maksudnya apa. Ya kira-kira seperti itu. Oke, Mungkin terima nanti, kasih. ya mungkin nanti bisa apa namanya ditunjukkan ya bagaimana caranya. Oh ya, semoga nanti kalau waktunya cukup. Next pertanyaan, ini ada 3. Yang pertama, berapakah jumlah slide ideal untuk presentasi proposal penelitian selama 15 menit? Kemudian, memang kadang-kadang ini kita suka banyak ya. Terus kemudian yang kedua, apa saja hal yang penting dan wajib untuk ditampilkan pada slide presentasi proposal penelitian? Kemudian terakhir, aplikasi apa saja yang bisa mendukung untuk membuat PPT yang baik selain Microsoft PowerPoint? Silakan, Mbak Nika. Nomor 8 ini jumlah slide yang ideal. Nah, ini kembali lagi sebenarnya kadang-kadang kita tadi harus melatih. Kadang-kadang jumlah slide-nya banyak, tidak apa-apa sebenarnya jumlah slide-nya banyak, karena daripada misalnya kita hanya slide-nya sedikit, tapi proporsinya dalam satu slide itu terlalu banyak gitu. Jadi lebih baik daripada misalnya nih dalam satu slide terlalu banyak data atau informasi dalam satu slide, itu lebih baik kita pecah menjadi beberapa slide. Nah, tapi waktunya itu sama. Jadi misalnya dalam satu slide kita menyampaikan satu slide itu 5 menit. Ketika dipecah jadi 3 slide, itu tetap 5 menit juga. Nah, bisa juga kan seperti itu. Intinya mengatur tampilan slide agar dalam satu slide itu tidak terlalu banyak informasi. Nah, jadi untuk jumlah slide ini sebenarnya kembali lagi tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Oleh sebab itu, tadi saya sarankan memang perlu latihan dulu begitu. Jadi kita tahu apakah memang sudah cukup slide-nya atau belum, apa masih bisa ditambah atau tidak begitu. Kadang-kadang
tergantung beda orang beda waktunya gitu. Kadang-kadang 20 slide satu orang itu bisa menyampaikan 20 slide mungkin setengah jam gitu. Ada yang 20 slide cuman menyampaikannya 15 menit begitu. Jadi memang perlu latihan sih ini. Tapi intinya adalah proporsi slide dalam satu slide itu jangan terlalu banyak informasi. Kalau bisa dipecah ke 3 slide itu lebih baik. Tapi intinya menyampaikan satu slide yang terlalu banyak tadi dengan dipecah menjadi 3 slide itu waktunya akan sama saja. Kemudian untuk yang ke-9, hal yang penting dan wajib ditampilkan pada slide presentasi proposal penelitian. Nah, kalau untuk proposal penelitian ini kan sebenarnya metode ya yang lebih ditonjolkan. Jadi ya tidak apa-apa di proposal penelitian itu mau memberikan metode yang lengkap, yang detail tidak apa-apa, tapi kembali lagi jangan cuman hanya tulisan begitu. Kalau bisa ada menggunakan gambar, menggunakan icon. Nah, itu penjelasannya secara detailnya bisa disampaikan secara lisan. Atau misalnya tadi metode penelitiannya adalah mengenai proses, misalnya prosesnya panjang, ingin menjelaskan proses secara detail, mungkin bisa diberikan ke dalam beberapa slide, jangan dalam satu slide untuk menampung semua proses. Kemudian untuk yang nomor 10, aplikasi apa saja yang bisa mendukung untuk membuat PPT baik selain Microsoft PowerPoint. Nah, sebenarnya kalau memang sebenarnya di Microsoft PowerPoint itu sudah sangat lengkap fitur-fiturnya. Cuman mungkin saya sendiri juga masih mengeksplor gitu, fitur-fitur apa saja di PowerPoint itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau tidak perlu misalnya kita mau mendesain sesuatu di CorelDRAW, kemudian kita import ke PowerPoint, itu bisa saja sih kalau memang niat seperti itu, tapi sebenarnya di PowerPoint itu sudah banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, tinggal kita explore saja fungsi fiturnya itu apa. Pasti saya yakin pasti teman-teman di sini banyak yang belum menggunakan semua fitur-fitur di Microsoft PowerPoint, itu kan banyak ya pilihan-pilihannya. Nah, itu sebenarnya ketika kita mengeksplor dan kita pelajari lebih detail dan kita bisa tahu gimana sih menggunakan fitur-fitur itu secara efektif dan efisien untuk membuat PowerPoint lebih baik. Ya, mungkin itu Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak Dika atas jawabannya. Jadi memang banyak hal yang harus kita eksplorasi ya di dunia desain. Jadi sebenarnya saya juga ini sambil banyak hal yang saya dapat pada pagi hari ini. Jadi memang tidak selalu kita harus jago desain ya untuk CorelDRAW, tetapi memang bagaimana kita mengefektifkan fitur PowerPoint. Iya, betul. Baik, itu untuk pertanyaan termin pertama dari slide. Kemudian saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini sudah masuk pertanyaan lumayan cukup banyak juga. Ini dari Pak Taufik. Pertanyaannya adalah, untuk mengatur komposisi warna pada presentasi, apakah kita harus menggunakan color plate? Pertanyaan pertama. Kemudian dari Bu Dr. Sylvia, file materi apakah boleh dibagikan? Insya Allah boleh ya, Mbak Dika? Boleh. Pak Oke. silakan. Tadi sudah saya kirimkan ke Mas Rizky, nanti Mas Rizky yang akan share. Oke, nanti insya Allah materi akan kita bagikan termasuk video hari ini. Kita akan share di YouTube Aksanesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Kiki Suheti, bagaimana dengan slide transition? Bagaimana tips dan triknya? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Penny, bagaimana cara menggunakan airdrop dan yang buat memilih warna tadi. Oke, ada 3 pertanyaan dulu. Silakan. Tadi yang pertama mengenai color palette ya. Nah, sebenarnya untuk color palette ini memang tidak harus sih kita tadi menggunakan color palette yang tadi saya tampilkan, tapi biasanya kalau saya tuh agak kurang pede gitu. Benar nggak ya kira-kira saya ini mengkombinasikan warna-warna ini sehingga saya membuka tadi color palette itu seperti apa. Mungkin nanti bisa saya share juga ya Mas Rizky nanti untuk color palette-nya mungkin saya bisa share sedikit sebentar untuk tadi color palette.
Boleh share screen, Mbak Dika? Iya. Nah, ini tadi yang color palette. Nanti mungkin ini bisa di-share. Nah, ini contoh-contohnya. Kadang-kadang sebenarnya tidak harus sih kita menggunakan color palette dari sini, tapi biasanya saya lebih pede aja gitu kalau memang sudah ada mengambil dari sini. Mungkin kita bisa kombinasikan sendiri, tapi jangan yang terlalu bertabrakan gitu ya. Kadang-kadang nggak apa-apa sih yang bertabrakan juga. Sebenarnya tergantung. Intinya mungkin adalah jangan terlalu banyak warna, cukup 3 sampai 4 dan itu saja warna yang digunakan. Jangan ada campuran warna lain sepanjang slide yang kita buat begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti bisa saya share. Nah, mungkin sekalian saya tadi cara menggunakan eyedrop ya, akan saya tunjukkan caranya sebentar. Ya. Jadi ini cara menggunakan eyedrop, misalnya tadi saya ingin menggunakan warna yang di sini. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita pindahkan ke slide yang ingin kita buat, misalnya. Kemudian ini kita crop dulu supaya gampang. Kan ini color palette-nya. Nah, misalnya kita mau menggunakan 4 warna ini. Untuk menggunakan fitur eyedrop, itu misalnya kita mau membuat, anggaplah ini ya, kita mau mewarnai si persegi panjang ini dengan warna-warna yang ada di sini. Nah, caranya misalnya ini shape fill, yang tanda panah ke bawah ini, kemudian kita klik more color. Nah, di sini ada tanda ini, apa ini namanya ya, kayak kuas, bukan kuas sih, eyedrop ini namanya. Nah, logo eyedrop ini kita klik saja, kemudian kita pilih, kita arahkan kita mau ke warna yang mana. Nah, kita klik, oke. Nah, sudah muncul warna yang kita inginkan di sini, kemudian kita klik oke. Nah, dia akan langsung otomatis seperti ini. Kemudian misalnya untuk warna yang lain tuh sama. Nah, ketika kita sudah membuat seperti tadi, otomatis pilihan warna itu akan muncul di sini. Di recent color ini akan muncul warna yang sudah kita pilih. Jadi kita tidak perlu melakukan proses itu berkali-kali, hanya perlu melakukannya di awal saja untuk menyimpan warna-warna itu ke dalam recent color kita. Contohnya lagi misalnya ingin warna yang kuning ini ya, yang kuningnya persis seperti ini, kita arahkan, kemudian klik OK, nah langsung berubah dan langsung masuk ke sini, recent color. Jadi untuk selanjutnya, misalnya kita ingin membuat tulisan misalnya. Misalnya ini kita kosongin dulu. Misalnya kita ingin membuat tulisan Akselmesia. Kemudian kita ingin warnai dengan warna hijau yang tadi sudah kita ambil dari sini. Tinggal kita pilih ke warna font. Nah, di sini sudah ada nih warna hijau dan warna kuning yang tadi kita ambil dari eyedrop. Tinggal kita klik, warna hijaunya sudah sesuai. Nah, begitu kira-kira cara menggunakan eyedrop. Maaf, mau tanya Mbak Dita, itu applicable untuk semua PowerPoint kah? Atau maksudnya PowerPoint edisi berapa begitu? Setahu saya di semua PowerPoint ada ya Mbak. Atau mungkin ya maksimal 2007 ya mungkin. Kalau mungkin yang ke bawah mungkin belum ada ya. Tapi 2007 ke atas saya pikir udah ada. Atau bisa Makasih. boleh ya. Ayo, maaf Mas Rizky dipotong. Nggak apa-apa. Kayaknya sudah sangat antusias Bu Penny. Tadi apalagi ya Mas Rizky pertanyaannya ya? Sudah ya? Tadi terkait dengan transisi apa udah dijawab ya? Transisi sepertinya sudah ya? Udah ya, berarti yang terakhir tadi airdrop, oke udah. Berarti saya next pertanyaan selanjutnya ya.
Dari Pak Agri Pradipta, kalau untuk presentasi formal seperti laporan pekerjaan, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini Pak ya, mungkin Pak Hilmana ya. Salam Mbak Dika, mau tanya jika kita presentasi via Zoom atau Google Meet, seringkali animasi atau transisi membuat presentasi menjadi lambat. Boleh minta tips animasi atau transisi yang ringan. Kemudian yang ketiga, mungkin dulu ya, biar lebih. Iya, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk presentasi formal laporan pekerjaan, saya kurang tahu juga ya, mungkin tergantung nih ada aturannya tidak dari pekerjaan seperti apa, tapi kalau menurut saya sih sama sih intinya dalam membuat dalam kita membuat materi apapun dalam PowerPoint itu intinya adalah kalau bisa tidak terlalu banyak tulisan, atau tidak terlalu banyak informasi dalam satu slide, sehingga kalau memang banyak informasi yang ingin ditampilkan itu bisa dibagi ke dalam beberapa slide, agar audiens tidak ngantuk begitu. Kemudian, untuk laporan pekerjaan ini seperti apa begitu? Apakah kalau laporan kinerja ya mungkin itu kalau laporan kinerja saya pernah melihat itu bisa dibuat seperti infografis ya. Jadi memang bisa menggunakan icon-icon atau logo-logo. Kalau seperti misalnya, kalau di kampus ya, kalau saya misalnya waktu itu pernah terlibat, akreditasi, nah itu kan perlu membuat laporan akhir tahunnya misalnya. Nah itu bisa menggunakan, infografis atau menggunakan logo-logo atau icon seperti tadi. Misalnya, tadi untuk yang kepuasan pengguna alumni itu, nah itu kan salah satu contoh laporan, kinerja sebenarnya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi daripada kita menampilkan di presentasi itu kita menampilkan, tabel atau misalnya pie chart yang terbagi-bagi berapa persen itu, lebih baik kita menampilkan secara, infografis yang tadi saya tunjukkan di akhir. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk laporan kinerja itu bisa, tapi kalau untuk laporan keuangan, nah itu mungkin tidak bisa ya kalau laporan-laporan yang terkait dengan angka-angka seperti itu. Selanjutnya terkait dengan transisi tadi. Oh iya, untuk transisi via Zoom atau Google Meet ya. Nah, jadi memang dengan online ini banyak kendala ya. Memang kalau Zoom ini kadang-kadang pun kita menampilkan PowerPoint yang biasa saja juga kalau memang jaringannya sudah lambat susah juga itu ya kadang-kadang. Nah, mungkin tips dari saya memang untuk transisi ini ya jangan terlalu ribet, jangan terlalu yang rame. Mungkin dalam satu slide itu cukup beberapa transisi saja. Sebenarnya tidak perlu yang terlalu ramai sih memang untuk transisi tadi seperti yang saya tampilkan, misalnya hanya untuk menampilkan proses, itu kan hanya beberapa transisi saja ya, tidak double-double gitu kalau bisa. Jadi misalnya untuk salah satunya misalnya dalam satu gambar, itu jangan terlalu banyak kita menaruh tugas pada gambar itu. Misalnya kita sudah beri animasi dia untuk zoom in, kemudian kita beri lagi animasi dia untuk nanti bergerak kemana. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Dewi Nuraini. Kriteria apa saja yang digunakan dalam pemilihan font untuk presentasi yang jelas dan menarik? Kriteria font. Kemudian yang kedua dari Pak Muhammad Arif Subhan. Pertanyaan jenis standar font apa yang digunakan untuk seminar ilmiah nasional? Oh, ini sama dengan Bu Dewi. Satu lagi Mbak Dika dari Pak Nover Diman dari Universitas Jambi. Mbak Dika, bagaimana membuat PPT yang lebih ringkas lagi? Kadang-kadang presentasi kita cuma diminta 5 menit, 5 slide, padahal materi yang disampaikan bisa mencapai 15 slide. Silakan. Ya. Baik. Untuk font itu biasanya kalau yang digunakan itu yang standar sih, kalau tidak Calibri itu bisa menggunakan Arial ya. Itu memang yang sudah paling standar sih karena font-nya itu cukup jelas ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Times New Roman kan itu agak sudut-sudutnya itu agak-agak mengganggu ya kalau ditampilkan di dalam slide memang. Nah, itu sih contoh-contoh yang font yang sering digunakan itu biasanya Arial atau Calibri itu yang sudah paling standar. Barangkali bisa font lain yang minimal itu ramah di mata ya.
Iya, nah iya bisa juga. Intinya font-font yang mirip-mirip seperti itulah yang dia tidak ada sudut-sudutnya, kemudian tidak terlalu ribet ya, tidak berbayang gitu. Oh, iya. Oke. Terkait Kemudian tadi yang kedua mengenai membuat, presentasi yang lebih ringkas ya. Nah itu, gimana ya, ya kembali lagi sih intinya yang paling penting. Jadi mungkin kita bisa dari misalnya nih ada 15 slide, kemudian kita bisa buat, skala prioritas terlebih dahulu, data mana kita bisa urutkan data yang paling penting sampai yang paling tidak penting gitu. Walaupun sebenarnya semua data itu penting ya, tapi itu bisa kita urutkan kemudian kita pilih memang, yang paling 5 teratas mungkin untuk membuat dalam 5 slide itu yang paling penting yang mana. Nah itu, tapi tetap saja walaupun kadang-kadang yang diminta cuma 5 slide, bisa sisanya itu memang kalau memang menurut kita masih penting atau masih ingin disampaikan itu bisa bisa tetap, disiapkan, Pak. Kadang-kadang, eee, kita bisa kok ketika waktunya itu bisa berlebih, kadang-kadang kita bisa kok diberi diberi, apa namanya, tambahan waktu untuk bukan tambahan waktu maksudnya, diberi kesempatan untuk menampilkan lebih dari 5 sets apabila waktunya memang, masih cukup. Iya. Barangkali bisa slide-slide yang kita tampilkan tuh bisa kita simpen setelah Iya terima kasih ya iya, kadang-kadang gitu. betul betul. Jadi Kalau tetap sewaktu-waktu butuh itu kita langsung, oh iya, ya ada. jadi tetap kita simpan saja begitu ya, Mas, karena kalau kita buang begitu saja kan sayang ya, Mhm. karena memang itu datanya penting. Ya, jadi semoga sudah menjawab Pak Novardiman bahwa kita memang prioritas slide yang ingin kita tampilkan dalam 5 slide, dari pendahuluan sampai kesimpulan, dan sisa slide yang ingin kita tampilkan itu bisa kita simpan di bawahnya, bisa di bawah terima kasih. Jadi ketika dibutuhkan dapat sewaktu-waktu ditampilkan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Muhammad Zainal. Bertanya, untuk video dan GIF di slide itu bagusnya bagaimana ya? Terus saya kurang nangkep juga nih. Kemudian yang kedua, kepada Pak Hilman tadi sudah ini, Pak Hilmana mau tanya lagi, rekomendasi font yang eye catching tapi tidak bisa digunakan pada forum resmi mungkin sudah terjawab tadi. Oh iya. Kemudian Pak Taufik yang ketiga, pengaturan warna dalam satu slide presentasi untuk 3 sampai 4 warna, apakah harus mempergunakan color palette? Jadi Ya, mungkin sudah ya ini ya, sudah dijawab. sudah ya. Jadi tadi Oh, sudah. Kemudian Pak Mutakin ini, mungkin ada tanggapan Mbak Dika? ya, untuk video dan GIF itu bisa saja kalau memang ingin ditampilkan dengan ketentuan-ketentuan. Kalau video kan sebenarnya kita hanya perlu memasukkan video, kemudian mungkin menambahkan judul videonya apa, atau maksud dari video itu apa. Sebenarnya tidak apa-apa sih jika memang perlu dan, ya bisa saja dimasukkan begitu, karena justru video kan tidak tidak terlalu memakan tempat dan tinggal kita play saja begitu kan ya. Justru itu bagus sih sebenarnya kalau memang ada video, misalnya untuk tadi proses begitu, karena proses terlalu panjang, terus kita ingin menampilkannya dalam bentuk video, itu bisa saja malah lebih baik seperti itu, jadi lebih jelas begitu ya. Tapi, kalau bisa ya, ukurannya mungkin ya ukuran video yang perlu dipertimbangkan. Oke. Jadi nanti kalau terlalu besar, file terlalu berat, malah Iya, ini ya. betul. Nah, kemudian untuk tadi font yang eye catching mungkin saya mau sambil share screen ya, Mas Rizky ya, Iya, sharing ini tutorial lagi sedikit. Sebentar. Biasanya mungkin untuk membuat yang eye catching itu bukan hanya dari jenis font, tapi bisa juga kita akalin. Misalnya ini Mas Rizky atau siapa ya, ada judul yang bisa ada ini nggak, saran judul penelitian gitu, contohnya apa ya? Kritiknya Misalkan Mas Rizky boleh deh contohnya. pemuliaan padi toleran kekeringan. Apa Mas? Bentar. Pemuliaan padi toleran kekeringan. Pemuliaan padi toleran kekeringan. Nah, ini mungkin bisa kita besarkan terlebih dahulu fontnya ya. Oh ya, untuk ukuran font judul ada syarat berapa ya Mbak Dika? Barangkali Untuk belum ditanyakan. judul di depan itu
sebesar-besarnya sih, maksudnya tidak ada aturan ya, tapi kalau untuk tulisan di dalam slide itu minimal 20 sih, 20 atau 20. 18 paling inilah. Kalau Hmm. di bawah itu tuh udah terlalu kecil ya, dan jadinya kalau kecil nanti malah mau masukin tulisan banyak-banyak gitu kan. 18 lah yang paling 14. minimal. 18. Nah, ini misalnya pemulihan padi toleran kekeringan. Misalnya dari judul ini kita pilih nih yang mau ditekankan itu apa, pemuliaan. Kalau pemuliaannya kan itu sudah umum ya, memang ilmu pemuliaan tuh ada. Nah, mungkin yang ingin kita tekankan adalah padi toleran kekeringan. Nah, jadi itu selain mungkin kita bisa menggunakan font yang biasa saja seperti ini, misalnya menggunakan Calibri, tapi karena kita ingin menekankan padi toleran kekeringan, bisa saja padi toleran kekeringan ini kita buat ukurannya lebih besar. Atau mungkin bisa kita bold. Bentar, mungkin kita coba warnanya hitam dulu. Atau bisa kita enter ke bawah gitu. Nah, jadi memang orang-orang itu atau audiens itu langsung tahu gitu, oh ini mau yang ditekankannya toleran kekeringan gitu. Jadi begitulah kira-kira, atau mungkin mau di bold bisa juga. Atau biasanya ada judul yang lebih panjang nggak, Mas? Apa ya contohnya ya? Itu ya teknik-teknik seperti itulah kira-kira. Contoh-contoh seperti itulah kira-kira. Nanti kalau lebih panjang lagi mungkin dari satu kalimat judul panjang itu ada beberapa kata yang ingin ditekankan. Nah, itu bisa mungkin ukurannya lebih diperbesar, atau mungkin bisa saja diberi warna yang sedikit berbeda, misalnya biru gitu kan. Itu bisa juga. Nah, asalkan tadi masih satu tema warna begitu. Nah, itu mungkin itu tips-tips juga ya, selain dari pemilihan fontnya, tapi dengan mengatur ukuran dan menambahkan menggunakan warna yang berbeda untuk menekankan pada suatu kata kunci, itu juga bisa digunakan untuk dalam pemilihan judul, dalam menampilkan judul suatu penelitian. Jadi tidak melulu harus Iya, tidak harus ukurannya sama atau bagaimana, dan tidak harus melulu ingin font yang menarik begitu. Oke. Kemudian ini terkait dengan color palette, apakah kita wajib menggunakan ya, Mbak, atau opsional itu sifatnya? Sebenarnya itu opsional saja ya sebenarnya. Intinya jangan terlalu banyak kombinasi warna, 3-4 cukup. 3 cukup sih sebenarnya. Oke. Semoga terjawab Pak Taufik. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Bu Siti Miati. Bagaimana agar konten mudah dipahami dan bagaimana bisa membuat audiens berpartisipasi. Kemudian yang kedua, seringkali orang mengantisipasi lupa saat presentasi dengan meletakkan kalimat saja di slide. Apa mungkin ada alternatif cara lainnya? Kemudian bagaimana cara mengarahkan audiens supaya tidak bertanya kemana-mana begitu? Apakah ada cara-cara mengarahkan pertanyaan audiens? Oh, jadi intinya bahwa bagaimana cara kita untuk ingat note apa yang ingin kita sampaikan, kemudian bagaimana agar slide itu terskema, terfokus gitu, jadi orang-orang nggak nanya yang lebar seperti itu. Ya tapi memang orang nanya kan kadang-kadang suka kreatif. Ya. Agak susah sih ya sebenarnya. ya kadang-kadang mungkin kalau susah sih memang untuk yang satu ini agar tidak bertanya kemana-mana. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk menjaga agar tema itu tetap sesuai dengan apa yang kita ini, kan juga kadang-kadang ada saja yang bertanya di luar topik gitu ya. Mungkin tidak apa-apa sih Pak kalau menurut saya ada yang bertanya seperti itu. Ya kalau memang kita tidak tahu jawabannya, tidak ada salahnya kita mungkin bisa bilang belum tahu ya gitu ya jawabannya. Bisa menolak ya, bisa menolak. Iya, bisa menolak gitu. Karena untuk menghindari itu susah sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi, mungkin tadi yang pertanyaan Bu Siti Miati jawab ya, hampir mirip. Iya. Kemudian meletakkan kalimat. Jadi apakah kayak semacam poin tuh betulnya harus kita lakukan dengan cara pelatihan memang ya? Iya, nah memang untuk saya juga masih dalam tahap belajar juga sih untuk menyajikan data penelitian yang baik dan benar, itu memang harus sering-sering berlatih sih. Jadi jangan menyerah begitu. Kadang-kadang mungkin dulu saya juga mikirnya ya awal-awal, bisa nggak ya bikin presentasi yang bagus, yang tidak terlalu banyak tulisan. Kadang-kadang
gatel juga gitu kan, ingin memasukkan sedetil-detilnya gitu. Tapi memang hal itu butuh proses sih, memang harus sering berlatih, harus sering-sering membuat PowerPoint, nanti lama-lama biasanya akan sudah terbiasa. Oke. Tidak instan sih memang ya. Terakhir. Sama halnya dengan desain ya Mas Rizky ya, kayak desain dari Adobe atau Corel Draw seperti itu, Photoshop itu juga semakin sering nanti semakin lama akan semakin ahli biasanya. Jadi bisa karena biasa ya. Ya, Kemudian betul. pertanyaan Pak Taufik, apakah perlu menampilkan video dalam presentasi sebagai data pendukung atau videonya terpisah dari set presentasi? Silakan. Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu terpisah, yaitu di PowerPoint itu sudah ada fitur untuk menginsertkan video, jadi nanti langsung bisa klik play di PowerPoint-nya. Jadi kita tidak perlu, kalau terpisah kan mungkin nanti malah akan susah ya, kita harus mencari lagi gitu, atau kita harus menutup PowerPoint-nya dulu atau kemudian menampilkan videonya. Tidak masalah jika memang bisa di-insert di PowerPoint. Misalnya ukurannya tidak terlalu besar, itu bisa langsung saja dimasukkan ke PowerPoint dan langsung klik play, dan itu lebih praktis sih kalau menurut saya. Tapi memang jika videonya terlalu besar, tidak bisa di-insertkan, ya mungkin tidak ada pilihan lain, memang harus terpisah begitu. Berarti bergantung dari ukuran ya? Iya, tergantung ukuran. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah terjawab semua pertanyaan. Barangkali ada yang belum terjawab, mungkin sudah semua ya kayaknya. Terima kasih Mbak Dika, sama-sama Pak Hilman Radit ya. Saya kira kita dapat materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ini sebagai, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen pada siang hari ini di s.id / presentasi desain. Kemudian pada Mbak Dika ada closing statement belum kita akhiri untuk membuat closing statement apa ya? Tadi mungkin quote dari saya tadi ya. Jadi memang menurut saya ini dalam ilmu apapun sih ya, baik itu mungkin dalam pengolahan data, mungkin dulu Mas Rizky juga awal-awal, saya juga mungkin mau mengolah data, menganalisis data, banyak bingungnya gitu ya Mas ya, tapi semakin kita sering berlatih menggunakan software, misalnya Mas Rizky ini sering menggunakan RStudio juga banyak sekali kan, itu fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan, semakin sering dilatih, semakin ahli kita nantinya itu dalam hal apapun sih kalau menurut saya. Jadi memang quotes tadi dari saya itu adalah memang the patience itu is bitter ya. Jadi emang kesabaran itu tuh pahit dan memang susah gitu. Kadang-kadang kita ingin mengeluh gitu ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa sih mengeluh, itu hal yang manusiawi, asal sambil kita mengeluh kita tetap jalan gitu, tetap move on gitu ya. Jangan cuma mengeluh saja tapi kita nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, dia tetap mengeluh, tetap mengeluh tidak apa-apa, tetap bersabar, kemudian nanti insya Allah kita akan memetik hasilnya lah nanti begitu. Mungkin itu sih Mas dari saya. Termasuk dalam hal membuat PowerPoint itu juga kita harus sabar gitu ya. Jadi untuk menghasilkan PowerPoint yang bagus itu memang tidak bisa membuat PowerPoint itu hanya 1 jam, mungkin kurang ya. Jadi mungkin memang harus bersabar juga dalam membuat PowerPoint untuk menghasilkan PowerPoint yang bagus tadi. Betul. Baik, terima kasih kepada Mbak Dika.